Suatu hari, seorang lelaki kaya di Baghdad meninggal dunia. Ia meninggalkan harta cukup banyak, rumah besar, sebidang kebun, beberapa ekor unta, dan sejumlah dinar emas. Lelaki itu memiliki 3 anak, 2 laki-laki dan seorang perempuan. Setelah masa berkabung usai, anak-anaknya mulai memperdebatkan pembagian warisan. Anak sulung berkata, "Aku yang paling tua, maka aku berhak mendapat bagian lebih banyak." Adiknya menimpali, "Tidak bisa begitu. Warisan harus dibagi rata." Sementara sang adik perempuan berkata, "Aku juga anak ayah, tapi aku merasa akan ditinggalkan dengan bagian yang tidak adil." Perselisihan pun semakin panas, hingga akhirnya mereka memutuskan meminta Abu Nawas menjadi penengah. Meski dikenal jenaka, Abu Nawas juga dihormati karena kecerdikannya dalam menyelesaikan perkara sulit. Ketika mereka datang, Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Ia tidak langsung menjawab, melainkan meminta mereka membawa semua harta warisan ke hadapannya, emas, hasil kebun, dan hewan ternak. Setelah itu, ia berkata, "Aku akan membagi warisan sesuai syariat dan sekaligus menguji keikhlasan kalian." Pertama, Abu Nawas mengambil kantong emas. Ia membaginya menjadi 3 bagian, 1 bagian lebih banyak, 1 sedang, dan 1 lebih sedikit. Lalu ia berkata, "Kalian boleh memilih sendiri, tapi dengan syarat, siapa yang memilih bagian besar, ia harus menanggung kewajiban merawat ibu kalian hingga akhir hayatnya. Siapa yang memilih bagian sedang, ia harus memastikan kebun terus menghasilkan untuk kebutuhan keluarga. Siapa yang memilih bagian kecil, ia bebas, tetapi ia harus menjadi penengah bila 2 saudaranya bertengkar di kemudian hari." Ketiganya terdiam. Mereka sadar bahwa warisan bukan hanya soal harta, tetapi juga kewajiban. Sang kakak sulung yang semula ngotot ingin bagian terbesar akhirnya berpikir, "Kalau aku ambil yang besar, maka aku harus merawat ibu. Itu tanggung jawab berat, tapi mulia." Adiknya yang kedua berkata, "Aku lebih kuat mengurus kebun. Biarlah aku yang mengambil bagian sedang." Adik perempuan pun tersenyum, "Aku akan mengambil bagian kecil, tapi aku akan menjadi pengikat agar kita tetap rukun." Abu Nawas lalu melanjutkan, "Selain itu, rumah besar yang kalian warisi tidak boleh dijual tanpa persetujuan bersama. Rumah itu akan menjadi tempat berkumpul kalian setiap tahun pada hari wafat ayah kalian, agar kalian tidak melupakan asal-usul." Ketiga anak itu menunduk, mata mereka berkaca-kaca. Perselisihan berubah menjadi kesepakatan yang penuh kebersamaan. Mereka menyadari bahwa harta hanyalah titipan, sedangkan keluarga adalah warisan yang sesungguhnya. Abu Nawas tersenyum kecil sambil berkata, "Warisan yang adil bukan hanya ketika harta terbagi rata, melainkan ketika hati kalian tetap bersatu." Setelah pembagian itu disepakati, hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana baru. Kakak sulung yang kini menanggung kewajiban merawat ibu mereka, benar-benar merasakan beratnya amanah. Ia harus menyediakan makanan, menemani ibunya berobat, dan memastikan ibunya tidak merasa kesepian. Awalnya ia menganggap tugas itu akan mudah, karena ia mendapatkan bagian emas paling banyak. Namun lama-kelamaan, ia sadar bahwa emas bisa habis, sedangkan bakti kepada orang tua membutuhkan kesabaran tanpa batas. Adik yang kedua mulai sibuk mengelola kebun. Ia bekerja setiap pagi, menggali tanah, menanam, dan menjaga pohon-pohon agar tetap subur. Terkadang hasil kebun menurun karena cuaca buruk, dan ia pun merasakan tanggung jawabnya semakin berat. Ia sadar bahwa bagian sedang yang ia terima bukanlah keuntungan instan, melainkan kerja keras yang akan terus mengikatnya dengan tanah peninggalan ayahnya. Adik perempuan, meski menerima bagian paling kecil, justru merasa paling ringan. Ia tidak terbebani urusan harta atau kebun, tetapi ia menyadari peran sebagai penengah membutuhkan kebijaksanaan. Ketika 2 saudaranya mulai berdebat tentang biaya perawatan ibu atau hasil panen kebun yang menurun, dialah yang menenangkan keduanya. Dengan suara lembut ia berkata, "Ingat pesan Abu Nawas, warisan sejati adalah kerukunan kita. Jangan biarkan pertengkaran merusak doa ayah yang ingin kita selalu bersatu."
Suatu hari, kakak sulung merasa iri. Ia melihat adiknya bisa menjual hasil kebun dan mendapat penghasilan, sementara ia merasa uang emas yang dibagi sudah mulai menipis karena habis dipakai untuk biaya hidup ibu. Ia pun mengeluh, "Aku merasa dirugikan. Mengapa aku harus terus-menerus mengeluarkan biaya, sedangkan adik kita mendapat keuntungan dari kebun?" Mendengar itu, sang adik kedua pun menjawab dengan kesal, "Jangan begitu. Aku bekerja keras setiap hari. Kalau kau merasa terbebani, kita bisa hitung ulang." Pertengkaran pun kembali memanas. Adik perempuan yang mendengar perdebatan itu segera menengahi. Ia mengingatkan keduanya akan syarat yang sudah mereka pilih sendiri di hadapan Abu Nawas. Namun, untuk meredakan suasana, ia mengajak mereka menemui Abu Nawas kembali. Ketika mereka bertiga datang, Abu Nawas sedang duduk di serambi rumahnya sambil menulis. Ia tersenyum, "Kalian datang lagi, berarti ada masalah baru. Katakan." Kakak sulung langsung bercerita panjang lebar, merasa terbebani dengan tanggung jawab merawat ibu. Adik kedua menimpali bahwa kerja di kebun juga bukan perkara ringan. Abu Nawas mendengarkan tanpa memotong, lalu berkata, "Kalian lupa satu hal penting, dalam pembagian warisan, aku tidak hanya memberi harta, tetapi juga menimbang pahala. Merawat ibu kalian adalah warisan tak ternilai yang akan membuka pintu doa dan keberkahan. Mengurus kebun adalah amanah yang menjamin keberlangsungan keluarga. Dan menjadi penengah adalah amal mulia yang menjaga persaudaraan. Jika kalian hanya melihat sisi materi, kalian akan merasa lelah. Tapi bila melihat sisi pahala, kalian akan merasa ringan." Ketiganya terdiam. Abu Nawas lalu mengambil 3 gelas dan menuangkan air ke dalamnya. Gelas pertama penuh, gelas kedua setengah, dan gelas ketiga hanya sedikit. Ia berkata, "Perhatikan, meski berbeda jumlah, semua gelas terisi. Begitu juga amanah kalian, berbeda bentuk, tetapi sama-sama bernilai jika dijalankan dengan ikhlas." Sang kakak sulung menunduk malu, menyadari bahwa keluhannya muncul karena ia hanya memandang emas, bukan nilai bakti. Adik kedua juga merasa tersentuh, bahwa hasil kebunnya tidak semata-mata miliknya, melainkan juga untuk keberlangsungan keluarga. Adik perempuan pun tersenyum lega karena perannya sebagai penengah kembali bermakna. Sejak saat itu, mereka bertiga tidak lagi mempermasalahkan bagian masing-masing. Kakak sulung dengan tulus merawat ibu, adik kedua mengurus kebun dengan semangat, dan adik perempuan menjaga persaudaraan tetap erat. Mereka sadar, apa yang tampak sebagai beban sesungguhnya adalah jalan menuju keberkahan. Dan di balik semua itu, mereka mengingat kembali kecerdikan Abu Nawas yang tidak hanya menyelesaikan sengketa harta, tetapi juga menanamkan pelajaran hidup yang membuat warisan ayah mereka menjadi perekat keluarga, bukan sumber perpecahan. Beberapa bulan kemudian, kondisi ibu mereka semakin renta. Tubuhnya lemah, penglihatannya kabur, dan ia sering jatuh sakit. Kakak sulung yang merawatnya setiap hari mulai benar-benar merasakan bahwa tanggung jawabnya bukan sekadar kewajiban, melainkan ladang pengabdian. Ia bangun tengah malam ketika ibunya gelisah, memasakkan makanan sederhana, dan mengusap punggung ibunya ketika batuk menyerang. Hatinya luluh setiap kali melihat senyum ibunya yang berbisik lirih, "Semoga Allah membalas baktimu, anakku." Sementara itu, kebun yang dikelola adik kedua mulai membuahkan hasil melimpah. Pohon-pohon kurma berbuah lebat, sayur-sayuran tumbuh subur, dan hasil panen dijual ke pasar dengan harga baik. Dari keuntungan itu, ia tidak hanya menghidupi keluarganya, tetapi juga menyisihkan sebagian untuk membantu biaya pengobatan ibu mereka. Awalnya ia merasa kebun adalah beban, tetapi lambat laun ia mengerti bahwa kebun itu adalah sumber keberkahan yang menyatukan keluarga. Adik perempuan semakin teguh menjalankan perannya sebagai penengah. Setiap kali kakaknya berselisih soal biaya atau hasil kebun, ia menenangkan keduanya dengan lembut. Ia sering mengingatkan, "Kita mungkin berbeda jalan, tapi kita menuju tujuan yang sama, menjaga nama baik ayah dan doa ibu." Ia juga rajin menjenguk, membawa makanan untuk kakak sulung,
sekaligus membantu pekerjaan rumah agar tanggung jawab tidak sepenuhnya dipikul sendirian. Suatu sore, ketika mereka bertiga berkumpul di rumah besar peninggalan ayah, terjadilah perbincangan yang mengubah pandangan mereka. Kakak sulung berkata dengan nada pelan, "Dulu aku merasa bagian ini memberatkan, tapi sekarang aku merasa beruntung. Aku melihat ibu tersenyum setiap hari. Itu lebih berharga daripada segenggam emas." Adik kedua mengangguk, "Aku juga. Kebun yang dulu kuanggap pekerjaan melelahkan, kini membuatku lebih dekat dengan tanah yang diwariskan ayah. Aku merasa seperti ia masih bersama kita setiap kali aku memetik hasilnya." Adik perempuan menatap kedua saudaranya dengan mata berkaca-kaca. "Dan aku, meski bagian warisanku kecil, justru merasa memiliki yang paling besar. Aku mendapat kesempatan menjaga kalian tetap bersatu. Aku melihat bagaimana kita tumbuh bukan karena harta, tetapi karena cinta." Ketiganya saling menatap, lalu memutuskan untuk kembali menemui Abu Nawas dan menyampaikan apa yang mereka rasakan. Saat mereka menceritakan semuanya, Abu Nawas hanya tersenyum bijak. "Kalian akhirnya mengerti, warisan sejati bukanlah rumah, kebun, atau emas. Warisan sejati adalah bagaimana kalian saling menjaga. Jika kalian tetap rukun, harta akan bertambah manfaatnya. Jika kalian berselisih, sebesar apapun harta itu akan hilang artinya." Ia kemudian mengajak mereka berjalan ke kebun. Di sana Abu Nawas menggambar 3 lingkaran di tanah dengan tongkatnya. Ini adalah lingkaran harta, lingkaran kewajiban, dan lingkaran persaudaraan. Banyak keluarga hanya berhenti di lingkaran harta. Mereka berebut, bertengkar, lalu tercerai-berai. Ada yang sanggup masuk ke lingkaran kewajiban, mereka rela memikul tanggung jawab. Tapi hanya keluarga yang kuat yang bisa bertahan hingga lingkaran persaudaraan. Itulah warisan yang sebenarnya. Ketiga anak itu menunduk, menyerap setiap kata. Sejak hari itu, mereka bersepakat untuk memperlakukan rumah besar sebagai tempat berkumpul, kebun sebagai sumber kebaikan bersama, emas sebagai cadangan kebutuhan darurat, dan diri mereka sendiri sebagai penopang satu sama lain. Mereka menulis kesepakatan di atas kertas, bukan untuk formalitas, tetapi untuk mengingatkan keturunan mereka kelak bahwa harta bukan untuk diperebutkan, melainkan untuk dijaga bersama. Ibu mereka yang sudah renta menangis bahagia ketika mendengar kesepakatan itu. Ia menggenggam tangan ketiga anaknya sambil berdoa, "Semoga kalian selalu hidup rukun, karena itulah doa terbesar ayah kalian sebelum meninggal." Doa itu menjadi pengikat hati, lebih kuat daripada ikatan tinta di atas kertas. Dari hari ke hari, rumah itu selalu ramai dengan tawa cucu-cucu, kebun selalu terawat, dan nama keluarga tetap harum di mata masyarakat. Semua orang tahu, di balik kerukunan itu ada peran seorang lelaki jenaka bernama Abu Nawas, yang dengan kebijaksanaannya mampu mengubah perselisihan warisan menjadi warisan persaudaraan yang tak ternilai. Masa berlalu, hingga akhirnya ibu mereka wafat dengan tenang di pangkuan. Anak sulung. Suasana duka menyelimuti rumah besar peninggalan ayah. Namun berbeda dengan keluarga lain yang kerap bertengkar setelah orang tua tiada, ketiga saudara itu justru semakin erat. Mereka teringat pada pembagian warisan yang dilakukan Abu Nawas, bahwa harta hanyalah pengikat sementara, sedangkan kebersamaanlah yang menjadi pusaka abadi. Setelah masa berkabung selesai, mereka bertiga berkumpul di ruang tengah. Kakak sulung berkata lirih, "Kini amanah menjaga ibu telah selesai, tetapi aku merasa hatiku hampa. Aku baru mengerti bahwa tugas merawat ibu adalah anugerah, bukan beban." Adik kedua menyahut, "Aku pun merasa begitu. Kebun ini bukan sekadar ladang penghasilan, tetapi pengingat setiap hari bahwa ayah pernah menanam benih dengan tangannya sendiri. Setiap panen adalah doa yang hidup." Sementara sang adik perempuan menambahkan, "Aku bersyukur menjadi penengah. Meski kecil bagianku, aku merasakan betapa besar pahala menjaga kalian tetap bersama." Mereka lalu memutuskan sesuatu yang besar, rumah besar tidak akan pernah dijual. Rumah itu dijadikan tempat berkumpul keluarga setiap bulan, agar cucu-cucu dan generasi berikutnya tahu dari mana mereka berasal.
Kebun tetap dikelola bersama, hasilnya digunakan tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk membantu tetangga yang membutuhkan. Emas yang tersisa mereka jadikan tabungan bersama, untuk keadaan darurat atau bila ada yang tertimpa musibah. Berita tentang kerukunan mereka tersebar di Baghdad. Banyak keluarga lain yang tengah berselisih soal warisan datang meminta nasihat. Mereka kerap bertanya, bagaimana mungkin kalian tidak bertengkar soal harta? Dan jawaban mereka selalu sama, karena kami pernah diajarkan Abu Nawas bahwa warisan bukan hanya apa yang terlihat, melainkan juga kewajiban dan doa yang tak terlihat. Pada suatu kesempatan, mereka kembali menemui Abu Nawas untuk menyampaikan rasa terima kasih. Mereka berkata, andai bukan karena pembagian yang engkau lakukan, mungkin kami sudah tercerai-berai. Abu Nawas hanya tertawa kecil, aku hanya menunjukkan jalan. Yang menjaga kerukunan itu hati kalian sendiri. Ingatlah, harta bisa membutakan bila hanya dipandang sebagai milik, tapi akan menerangi bila diperlakukan sebagai amanah. Ucapan itu mereka pegang hingga akhir hayat. Anak-anak mereka tumbuh dengan kisah itu sebagai teladan. Rumah besar tetap berdiri, kebun terus menghasilkan, dan nama keluarga mereka harum sebagai contoh bahwa warisan tidak harus menjadi sumber konflik. Orang-orang Baghdad kemudian sering berkata, jika ingin tahu bagaimana warisan dapat menyatukan, lihatlah keluarga yang pernah disentuh kebijaksanaan Abu Nawas. Dan dengan begitu, kisah pembagian warisan itu tidak hanya menyelesaikan masalah tiga bersaudara, tetapi juga menjadi pelajaran bagi banyak keluarga lain, bahwa kebijaksanaan lebih bernilai daripada emas, dan persaudaraan lebih kekal daripada rumah megah sekalipun. Suatu hari, seorang lelaki kaya di Baghdad meninggal dunia. Ia meninggalkan harta cukup banyak, rumah besar, sebidang kebun, beberapa ekor unta, dan sejumlah dinar emas. Lelaki itu memiliki 3 anak, 2 laki-laki dan seorang perempuan. Setelah masa berkabung usai, anak-anaknya mulai memperdebatkan pembagian warisan. Anak sulung berkata, aku yang paling tua, maka aku berhak mendapat bagian lebih banyak. Adiknya menimpali, tidak bisa begitu. Warisan harus dibagi rata. Sementara sang adik perempuan berkata, aku juga anak ayah, tapi aku merasa akan ditinggalkan dengan bagian yang tidak adil. Perselisihan pun semakin panas, hingga akhirnya mereka memutuskan meminta Abu Nawas menjadi penengah. Meski dikenal jenaka, Abu Nawas juga dihormati karena kecerdikannya dalam menyelesaikan perkara sulit. Ketika mereka datang, Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Ia tidak langsung menjawab, melainkan meminta mereka membawa semua harta warisan ke hadapannya, emas, hasil kebun, dan hewan ternak. Setelah itu, ia berkata, aku akan membagi warisan sesuai syariat dan sekaligus menguji keikhlasan kalian. Pertama, Abu Nawas mengambil kantong emas. Ia membaginya menjadi 3 bagian, 1 bagian lebih banyak, 1 sedang, dan 1 lebih sedikit. Lalu ia berkata, kalian boleh memilih sendiri, tapi dengan syarat, siapa yang memilih bagian besar, ia harus menanggung kewajiban merawat ibu kalian hingga akhir hayatnya. Siapa yang memilih bagian sedang, ia harus memastikan kebun terus menghasilkan untuk kebutuhan keluarga. Siapa yang memilih bagian kecil, ia bebas, tetapi ia harus menjadi penengah bila 2 saudaranya bertengkar di kemudian hari. Ketiganya terdiam. Mereka sadar bahwa warisan bukan hanya soal harta, tetapi juga kewajiban. Sang kakak sulung yang semula ngotot ingin bagian terbesar akhirnya berpikir, kalau aku ambil yang besar, maka aku harus merawat ibu. Itu tanggung jawab berat, tapi mulia. Adiknya yang kedua berkata, aku lebih kuat mengurus kebun. Biarlah aku yang mengambil bagian sedang. Adik perempuan pun tersenyum, aku akan mengambil bagian kecil, tapi aku akan menjadi pengikat agar kita tetap rukun. Abu Nawas lalu melanjutkan, selain itu, rumah besar yang kalian warisi tidak boleh dijual tanpa persetujuan bersama. Rumah itu akan menjadi tempat berkumpul kalian setiap tahun pada hari wafat ayah kalian, agar kalian tidak melupakan asal-usul. Ketiga anak itu menunduk, mata mereka berkaca-kaca.
Perselisihan berubah menjadi kesepakatan yang penuh kebersamaan. Mereka menyadari bahwa harta hanyalah titipan, sedangkan keluarga adalah warisan yang sesungguhnya. Abu Nawas tersenyum kecil sambil berkata, warisan yang adil bukan hanya ketika harta terbagi rata, melainkan ketika hati kalian tetap bersatu. Setelah pembagian itu disepakati, hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana baru. Kakak sulung yang kini menanggung kewajiban merawat ibu mereka, benar-benar merasakan beratnya amanah. Ia harus menyediakan makanan, menemani ibunya berobat, dan memastikan ibunya tidak merasa kesepian. Awalnya ia menganggap tugas itu akan mudah, karena ia mendapatkan bagian emas paling banyak. Namun lama-kelamaan, ia sadar bahwa emas bisa habis, sedangkan bakti kepada orang tua membutuhkan kesabaran tanpa batas. Adik yang kedua mulai sibuk mengelola kebun. Ia bekerja setiap pagi, menggali tanah, menanam, dan menjaga pohon-pohon agar tetap subur. Terkadang hasil kebun menurun karena cuaca buruk, dan ia pun merasakan tanggung jawabnya semakin berat. Ia sadar bahwa bagian sedang yang ia terima bukanlah keuntungan instan, melainkan kerja keras yang akan terus mengikatnya dengan tanah peninggalan ayahnya. Adik perempuan, meski menerima bagian paling kecil, justru merasa paling ringan. Ia tidak terbebani urusan harta atau kebun, tetapi ia menyadari peran sebagai penengah membutuhkan kebijaksanaan. Ketika dua saudaranya mulai berdebat tentang biaya perawatan ibu atau hasil panen kebun yang menurun, dialah yang menenangkan keduanya. Dengan suara lembut ia berkata, ingat pesan Abu Nawas, warisan sejati adalah kerukunan kita. Jangan biarkan pertengkaran merusak doa ayah yang ingin kita selalu bersatu. Suatu hari, kakak sulung merasa iri. Ia melihat adiknya bisa menjual hasil kebun dan mendapat penghasilan, sementara ia merasa uang emas yang dibagi sudah mulai menipis karena habis dipakai untuk biaya hidup ibu. Ia pun mengeluh, aku merasa dirugikan. Mengapa aku harus terus-menerus mengeluarkan biaya, sedangkan adik kita mendapat keuntungan dari kebun? Mendengar itu, sang adik kedua pun menjawab dengan kesal, jangan begitu. Aku bekerja keras setiap hari. Kalau kau merasa terbebani, kita bisa hitung ulang. Pertengkaran pun kembali memanas. Adik perempuan yang mendengar perdebatan itu segera menengahi. Ia mengingatkan keduanya akan syarat yang sudah mereka pilih sendiri di hadapan Abu Nawas. Namun, untuk meredakan suasana, ia mengajak mereka menemui Abu Nawas kembali. Ketika mereka bertiga datang, Abu Nawas sedang duduk di serambi rumahnya sambil menulis. Ia tersenyum, kalian datang lagi, berarti ada masalah baru. Katakan. Kakak sulung langsung bercerita panjang lebar, merasa terbebani dengan tanggung jawab merawat ibu. Adik kedua menimpali bahwa kerja di kebun juga bukan perkara ringan. Abu Nawas mendengarkan tanpa memotong, lalu berkata, kalian lupa satu hal penting, dalam pembagian warisan, aku tidak hanya memberi harta, tetapi juga menimbang pahala. Merawat ibu kalian adalah warisan tak ternilai yang akan membuka pintu doa dan keberkahan. Mengurus kebun adalah amanah yang menjamin keberlangsungan keluarga. Dan menjadi penengah adalah amal mulia yang menjaga persaudaraan. Jika kalian hanya melihat sisi materi, kalian akan merasa lelah. Tapi bila melihat sisi pahala, kalian akan merasa ringan. Ketiganya terdiam. Abu Nawas lalu mengambil 3 gelas dan menuangkan air ke dalamnya. Gelas pertama penuh, gelas kedua setengah, dan gelas ketiga hanya sedikit. Ia berkata, perhatikan, meski berbeda jumlah, semua gelas terisi. Begitu juga amanah kalian, berbeda bentuk, tetapi sama-sama bernilai jika dijalankan dengan ikhlas. Sang kakak sulung menunduk malu, menyadari bahwa keluhannya muncul karena ia hanya memandang emas, bukan nilai bakti. Adik kedua juga merasa tersentuh, bahwa hasil kebunnya tidak semata-mata miliknya, melainkan juga untuk keberlangsungan keluarga. Adik perempuan pun tersenyum lega karena perannya sebagai penengah kembali bermakna. Sejak saat itu, mereka bertiga tidak lagi mempermasalahkan bagian masing-masing. Kakak sulung dengan tulus merawat ibu, adik kedua mengurus kebun dengan semangat,
dan adik perempuan menjaga persaudaraan tetap erat. Mereka sadar, apa yang tampak sebagai beban sesungguhnya adalah jalan menuju keberkahan. Dan di balik semua itu, mereka mengingat kembali kecerdikan Abu Nawas yang tidak hanya menyelesaikan sengketa harta, tetapi juga menanamkan pelajaran hidup yang membuat warisan ayah mereka menjadi perekat keluarga, bukan sumber perpecahan. Beberapa bulan kemudian, kondisi ibu mereka semakin renta. Tubuhnya lemah, penglihatannya kabur, dan ia sering jatuh sakit. Kakak sulung yang merawatnya setiap hari mulai benar-benar merasakan bahwa tanggung jawabnya bukan sekadar kewajiban, melainkan ladang pengabdian. Ia bangun tengah malam ketika ibunya gelisah, memasakkan makanan sederhana, dan mengusap punggung ibunya ketika batuk menyerang. Hatinya luluh setiap kali melihat senyum ibunya yang berbisik lirih, "Semoga Allah membalas baktimu, anakku." Sementara itu, kebun yang dikelola adik kedua mulai membuahkan hasil melimpah. Pohon-pohon kurma berbuah lebat, sayur-sayuran tumbuh subur, dan hasil panen dijual ke pasar dengan harga baik. Dari keuntungan itu, ia tidak hanya menghidupi keluarganya, tetapi juga menyisihkan sebagian untuk membantu biaya pengobatan ibu mereka. Awalnya ia merasa kebun adalah beban, tetapi lambat laun ia mengerti bahwa kebun itu adalah sumber keberkahan yang menyatukan keluarga. Adik perempuan semakin teguh menjalankan perannya sebagai penengah. Setiap kali kakaknya berselisih soal biaya atau hasil kebun, ia menenangkan keduanya dengan lembut. Ia sering mengingatkan, "Kita mungkin berbeda jalan, tapi kita menuju tujuan yang sama, menjaga nama baik ayah dan doa ibu." Ia juga rajin menjenguk, membawa makanan untuk kakak sulung, sekaligus membantu pekerjaan rumah agar tanggung jawab tidak sepenuhnya dipikul sendirian. Suatu sore, ketika mereka bertiga berkumpul di rumah besar peninggalan ayah, terjadilah perbincangan yang mengubah pandangan mereka. Kakak sulung berkata dengan nada pelan, "Dulu aku merasa bagian ini memberatkan, tapi sekarang aku merasa beruntung. Aku melihat ibu tersenyum setiap hari. Itu lebih berharga daripada segenggam emas." Adik kedua mengangguk, "Aku juga. Kebun yang dulu kuanggap pekerjaan melelahkan, kini membuatku lebih dekat dengan tanah yang diwariskan ayah. Aku merasa seperti ia masih bersama kita setiap kali aku memetik hasilnya." Adik perempuan menatap kedua saudaranya dengan mata berkaca-kaca. "Dan aku, meski bagian warisanku kecil, justru merasa memiliki yang paling besar. Aku mendapat kesempatan menjaga kalian tetap bersatu. Aku melihat bagaimana kita tumbuh bukan karena harta, tetapi karena cinta." Ketiganya saling menatap, lalu memutuskan untuk kembali menemui Abu Nawas dan menyampaikan apa yang mereka rasakan. Saat mereka menceritakan semuanya, Abu Nawas hanya tersenyum bijak. "Kalian akhirnya mengerti, warisan sejati bukanlah rumah, kebun, atau emas. Warisan sejati adalah bagaimana kalian saling menjaga. Jika kalian tetap rukun, harta akan bertambah manfaatnya. Jika kalian berselisih, sebesar apapun harta itu akan hilang artinya." Ia kemudian mengajak mereka berjalan ke kebun. Di sana Abu Nawas menggambar 3 lingkaran di tanah dengan tongkatnya. Ini adalah lingkaran harta, lingkaran kewajiban, dan lingkaran persaudaraan. Banyak keluarga hanya berhenti di lingkaran harta. Mereka berebut, bertengkar, lalu tercerai-berai. Ada yang sanggup masuk ke lingkaran kewajiban, mereka rela memikul tanggung jawab. Tapi hanya keluarga yang kuat yang bisa bertahan hingga lingkaran persaudaraan. Itulah warisan yang sebenarnya. Ketiga anak itu menunduk, menyerap setiap kata. Sejak hari itu, mereka bersepakat untuk memperlakukan rumah besar sebagai tempat berkumpul, kebun sebagai sumber kebaikan bersama, emas sebagai cadangan kebutuhan darurat, dan diri mereka sendiri sebagai penopang satu sama lain. Mereka menulis kesepakatan di atas kertas, bukan untuk formalitas, tetapi untuk mengingatkan keturunan mereka kelak bahwa harta bukan untuk diperebutkan, melainkan untuk dijaga bersama. Ibu mereka yang sudah renta menangis bahagia ketika mendengar kesepakatan itu. Ia menggenggam tangan ketiga anaknya sambil berdoa, "Semoga kalian selalu hidup rukun, karena itulah doa terbesar ayah kalian sebelum meninggal."
Doa itu menjadi pengikat hati, lebih kuat daripada ikatan tinta di atas kertas. Dari hari ke hari, rumah itu selalu ramai dengan tawa cucu-cucu, kebun selalu terawat, dan nama keluarga tetap harum di mata masyarakat. Semua orang tahu, di balik kerukunan itu ada peran seorang lelaki jenaka bernama Abu Nawas, yang dengan kebijaksanaannya mampu mengubah perselisihan warisan menjadi warisan persaudaraan yang tak ternilai. Masa berlalu, hingga akhirnya ibu mereka wafat dengan tenang di pangkuan. Anak sulung, suasana duka menyelimuti rumah besar peninggalan ayah. Namun berbeda dengan keluarga lain yang kerap bertengkar setelah orang tua tiada, ketiga saudara itu justru semakin erat. Mereka teringat pada pembagian warisan yang dilakukan Abu Nawas, bahwa harta hanyalah pengikat sementara, sedangkan kebersamaanlah yang menjadi pusaka abadi. Setelah masa berkabung selesai, mereka bertiga berkumpul di ruang tengah. Kakak sulung berkata lirih, "Kini amanah menjaga ibu telah selesai, tetapi aku merasa hatiku hampa. Aku baru mengerti bahwa tugas merawat ibu adalah anugerah, bukan beban." Adik kedua menyahut, "Aku pun merasa begitu. Kebun ini bukan sekadar ladang penghasilan, tetapi pengingat setiap hari bahwa ayah pernah menanam benih dengan tangannya sendiri. Setiap panen adalah doa yang hidup." Sementara sang adik perempuan menambahkan, "Aku bersyukur menjadi penengah. Meski kecil bagianku, aku merasakan betapa besar pahala menjaga kalian tetap bersama." Mereka lalu memutuskan sesuatu yang besar, rumah besar tidak akan pernah dijual. Rumah itu dijadikan tempat berkumpul keluarga setiap bulan, agar cucu-cucu dan generasi berikutnya tahu dari mana mereka berasal. Kebun tetap dikelola bersama, hasilnya digunakan tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk membantu tetangga yang membutuhkan. Emas yang tersisa mereka jadikan tabungan bersama, untuk keadaan darurat atau bila ada yang tertimpa musibah. Berita tentang kerukunan mereka tersebar di Baghdad. Banyak keluarga lain yang tengah berselisih soal warisan datang meminta nasihat. Mereka kerap bertanya, "Bagaimana mungkin kalian tidak bertengkar soal harta?" Dan jawaban mereka selalu sama, "Karena kami pernah diajarkan Abu Nawas bahwa warisan bukan hanya apa yang terlihat, melainkan juga kewajiban dan doa yang tak terlihat." Pada suatu kesempatan, mereka kembali menemui Abu Nawas untuk menyampaikan rasa terima kasih. Mereka berkata, "Andai bukan karena pembagian yang engkau lakukan, mungkin kami sudah tercerai-berai." Abu Nawas hanya tertawa kecil, "Aku hanya menunjukkan jalan. Yang menjaga kerukunan itu hati kalian sendiri. Ingatlah, harta bisa membutakan bila hanya dipandang sebagai milik, tapi akan menerangi bila diperlakukan sebagai amanah." Ucapan itu mereka pegang hingga akhir hayat. Anak-anak mereka tumbuh dengan kisah itu sebagai teladan. Rumah besar tetap berdiri, kebun terus menghasilkan, dan nama keluarga mereka harum sebagai contoh bahwa warisan tidak harus menjadi sumber konflik. Orang-orang Baghdad kemudian sering berkata, "Jika ingin tahu bagaimana warisan dapat menyatukan, lihatlah keluarga yang pernah disentuh kebijaksanaan Abu Nawas." Dan dengan begitu, kisah pembagian warisan itu tidak hanya menyelesaikan masalah tiga bersaudara, tetapi juga menjadi pelajaran bagi banyak keluarga lain, bahwa kebijaksanaan lebih bernilai daripada emas, dan persaudaraan lebih kekal daripada rumah megah sekalipun. Suatu hari, seorang lelaki kaya di Baghdad meninggal dunia. Ia meninggalkan harta cukup banyak, rumah besar, sebidang kebun, beberapa ekor unta, dan sejumlah dinar emas. Lelaki itu memiliki 3 anak, 2 laki-laki dan seorang perempuan. Setelah masa berkabung usai, anak-anaknya mulai memperdebatkan pembagian warisan. Anak sulung berkata, "Aku yang paling tua, maka aku berhak mendapat bagian lebih banyak." Adiknya menimpali, "Tidak bisa begitu. Warisan harus dibagi rata." Sementara sang adik perempuan berkata, "Aku juga anak ayah, tapi aku merasa akan ditinggalkan dengan bagian yang tidak adil." Perselisihan pun semakin panas, hingga akhirnya mereka memutuskan meminta Abu Nawas menjadi penengah. Meski dikenal jenaka, Abu Nawas juga dihormati karena kecerdikannya dalam menyelesaikan perkara sulit. Ketika mereka datang,
Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Ia tidak langsung menjawab, melainkan meminta mereka membawa semua harta warisan ke hadapannya, emas, hasil kebun, dan hewan ternak. Setelah itu, ia berkata, "Aku akan membagi warisan sesuai syariat dan sekaligus menguji keikhlasan kalian." Pertama, Abu Nawas mengambil kantong emas. Ia membaginya menjadi 3 bagian, 1 bagian lebih banyak, 1 sedang, dan 1 lebih sedikit. Lalu ia berkata, "Kalian boleh memilih sendiri, tapi dengan syarat, siapa yang memilih bagian besar, ia harus menanggung kewajiban merawat ibu kalian hingga akhir hayatnya. Siapa yang memilih bagian sedang, ia harus memastikan kebun terus menghasilkan untuk kebutuhan keluarga. Siapa yang memilih bagian kecil, ia bebas, tetapi ia harus menjadi penengah bila 2 saudaranya bertengkar di kemudian hari." Ketiganya terdiam. Mereka sadar bahwa warisan bukan hanya soal harta, tetapi juga kewajiban. Sang kakak sulung yang semula ngotot ingin bagian terbesar akhirnya berpikir, "Kalau aku ambil yang besar, maka aku harus merawat ibu. Itu tanggung jawab berat, tapi mulia." Adiknya yang kedua berkata, "Aku lebih kuat mengurus kebun. Biarlah aku yang mengambil bagian sedang." Adik perempuan pun tersenyum, "Aku akan mengambil bagian kecil, tapi aku akan menjadi pengikat agar kita tetap rukun." Abu Nawas lalu melanjutkan, "Selain itu, rumah besar yang kalian warisi tidak boleh dijual tanpa persetujuan bersama. Rumah itu akan menjadi tempat berkumpul kalian setiap tahun pada hari wafat ayah kalian, agar kalian tidak melupakan asal-usul." Ketiga anak itu menunduk, mata mereka berkaca-kaca. Perselisihan berubah menjadi kesepakatan yang penuh kebersamaan. Mereka menyadari bahwa harta hanyalah titipan, sedangkan keluarga adalah warisan yang sesungguhnya. Abu Nawas tersenyum kecil sambil berkata, "Warisan yang adil bukan hanya ketika harta terbagi rata, melainkan ketika hati kalian tetap bersatu." Setelah pembagian itu disepakati, hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana baru. Kakak sulung yang kini menanggung kewajiban merawat ibu mereka, benar-benar merasakan beratnya amanah. Ia harus menyediakan makanan, menemani ibunya berobat, dan memastikan ibunya tidak merasa kesepian. Awalnya ia menganggap tugas itu akan mudah, karena ia mendapatkan bagian emas paling banyak. Namun lama-kelamaan, ia sadar bahwa emas bisa habis, sedangkan bakti kepada orang tua membutuhkan kesabaran tanpa batas. Adik yang kedua mulai sibuk mengelola kebun. Ia bekerja setiap pagi, menggali tanah, menanam, dan menjaga pohon-pohon agar tetap subur. Terkadang hasil kebun menurun karena cuaca buruk, dan ia pun merasakan tanggung jawabnya semakin berat. Ia sadar bahwa bagian sedang yang ia terima bukanlah keuntungan instan, melainkan kerja keras yang akan terus mengikatnya dengan tanah peninggalan ayahnya. Adik perempuan, meski menerima bagian paling kecil, justru merasa paling ringan. Ia tidak terbebani urusan harta atau kebun, tetapi ia menyadari peran sebagai penengah membutuhkan kebijaksanaan. Ketika 2 saudaranya mulai berdebat tentang biaya perawatan ibu atau hasil panen kebun yang menurun, dialah yang menenangkan keduanya. Dengan suara lembut ia berkata, "Ingat pesan Abu Nawas, warisan sejati adalah kerukunan kita. Jangan biarkan pertengkaran merusak doa ayah yang ingin kita selalu bersatu." Suatu hari, kakak sulung merasa iri. Ia melihat adiknya bisa menjual hasil kebun dan mendapat penghasilan, sementara ia merasa uang emas yang dibagi sudah mulai menipis karena habis dipakai untuk biaya hidup ibu. Ia pun mengeluh, "Aku merasa dirugikan. Mengapa aku harus terus-menerus mengeluarkan biaya, sedangkan adik kita mendapat keuntungan dari kebun?" Mendengar itu, sang adik kedua pun menjawab dengan kesal, "Jangan begitu. Aku bekerja keras setiap hari. Kalau kau merasa terbebani, kita bisa hitung ulang." Pertengkaran pun kembali memanas. Adik perempuan yang mendengar perdebatan itu segera menengahi. Ia mengingatkan keduanya akan syarat yang sudah mereka pilih sendiri di hadapan Abu Nawas. Namun, untuk meredakan suasana, ia mengajak mereka menemui Abu Nawas kembali. Ketika mereka bertiga datang,
Abu Nawas sedang duduk di serambi rumahnya sambil menulis. Ia tersenyum, kalian datang lagi, berarti ada masalah baru. Katakan. Kakak sulung langsung bercerita panjang lebar, merasa terbebani dengan tanggung jawab merawat ibu. Adik kedua menimpali bahwa kerja di kebun juga bukan perkara ringan. Abu Nawas mendengarkan tanpa memotong, lalu berkata, kalian lupa satu hal penting, dalam pembagian warisan, aku tidak hanya memberi harta, tetapi juga menimbang pahala. Merawat ibu kalian adalah warisan tak ternilai yang akan membuka pintu doa dan keberkahan. Mengurus kebun adalah amanah yang menjamin keberlangsungan keluarga. Dan menjadi penengah adalah amal mulia yang menjaga persaudaraan. Jika kalian hanya melihat sisi materi, kalian akan merasa lelah. Tapi bila melihat sisi pahala, kalian akan merasa ringan. Ketiganya terdiam. Abu Nawas lalu mengambil 3 gelas dan menuangkan air ke dalamnya. Gelas pertama penuh, gelas kedua setengah, dan gelas ketiga hanya sedikit. Ia berkata, perhatikan, meski berbeda jumlah, semua gelas terisi. Begitu juga amanah kalian, berbeda bentuk, tetapi sama-sama bernilai jika dijalankan dengan ikhlas. Sang kakak sulung menunduk malu, menyadari bahwa keluhannya muncul karena ia hanya memandang emas, bukan nilai bakti. Adik kedua juga merasa tersentuh, bahwa hasil kebunnya tidak semata-mata miliknya, melainkan juga untuk keberlangsungan keluarga. Adik perempuan pun tersenyum lega karena perannya sebagai penengah kembali bermakna. Sejak saat itu, mereka bertiga tidak lagi mempermasalahkan bagian masing-masing. Kakak sulung dengan tulus merawat ibu, adik kedua mengurus kebun dengan semangat, dan adik perempuan menjaga persaudaraan tetap erat. Mereka sadar, apa yang tampak sebagai beban sesungguhnya adalah jalan menuju keberkahan. Dan di balik semua itu, mereka mengingat kembali kecerdikan Abu Nawas yang tidak hanya menyelesaikan sengketa harta, tetapi juga menanamkan pelajaran hidup yang membuat warisan ayah mereka menjadi perekat keluarga, bukan sumber perpecahan. Beberapa bulan kemudian, kondisi ibu mereka semakin renta. Tubuhnya lemah, penglihatannya kabur, dan ia sering jatuh sakit. Kakak sulung yang merawatnya setiap hari mulai benar-benar merasakan bahwa tanggung jawabnya bukan sekadar kewajiban, melainkan ladang pengabdian. Ia bangun tengah malam ketika ibunya gelisah, memasakkan makanan sederhana, dan mengusap punggung ibunya ketika batuk menyerang. Hatinya luluh setiap kali melihat senyum ibunya yang berbisik lirih, semoga Allah membalas baktimu, anakku. Sementara itu, kebun yang dikelola adik kedua mulai membuahkan hasil melimpah. Pohon-pohon kurma berbuah lebat, sayur-sayuran tumbuh subur, dan hasil panen dijual ke pasar dengan harga baik. Dari keuntungan itu, ia tidak hanya menghidupi keluarganya, tetapi juga menyisihkan sebagian untuk membantu biaya pengobatan ibu mereka. Awalnya ia merasa kebun adalah beban, tetapi lambat laun ia mengerti bahwa kebun itu adalah sumber keberkahan yang menyatukan keluarga. Adik perempuan semakin teguh menjalankan perannya sebagai penengah. Setiap kali kakaknya berselisih soal biaya atau hasil kebun, ia menenangkan keduanya dengan lembut. Ia sering mengingatkan, kita mungkin berbeda jalan, tapi kita menuju tujuan yang sama, menjaga nama baik ayah dan doa ibu. Ia juga rajin menjenguk, membawa makanan untuk kakak sulung, sekaligus membantu pekerjaan rumah agar tanggung jawab tidak sepenuhnya dipikul sendirian. Suatu sore, ketika mereka bertiga berkumpul di rumah besar peninggalan ayah, terjadilah perbincangan yang mengubah pandangan mereka. Kakak sulung berkata dengan nada pelan, dulu aku merasa bagian ini memberatkan, tapi sekarang aku merasa beruntung. Aku melihat ibu tersenyum setiap hari. Itu lebih berharga daripada segenggam emas. Adik kedua mengangguk, aku juga. Kebun yang dulu kuanggap pekerjaan melelahkan, kini membuatku lebih dekat dengan tanah yang diwariskan ayah. Aku merasa seperti ia masih bersama kita setiap kali aku memetik hasilnya. Adik perempuan menatap kedua saudaranya dengan mata berkaca-kaca. Dan aku, meski bagian warisanku kecil, justru merasa memiliki yang paling besar. Aku mendapat kesempatan menjaga kalian tetap bersatu.
Aku melihat bagaimana kita tumbuh bukan karena harta, tetapi karena cinta. Ketiganya saling menatap, lalu memutuskan untuk kembali menemui Abu Nawas dan menyampaikan apa yang mereka rasakan. Saat mereka menceritakan semuanya, Abu Nawas hanya tersenyum bijak. Kalian akhirnya mengerti, warisan sejati bukanlah rumah, kebun, atau emas. Warisan sejati adalah bagaimana kalian saling menjaga. Jika kalian tetap rukun, harta akan bertambah manfaatnya. Jika kalian berselisih, sebesar apapun harta itu akan hilang artinya. Ia kemudian mengajak mereka berjalan ke kebun. Di sana Abu Nawas menggambar 3 lingkaran di tanah dengan tongkatnya. Ini adalah lingkaran harta, lingkaran kewajiban, dan lingkaran persaudaraan. Banyak keluarga hanya berhenti di lingkaran harta. Mereka berebut, bertengkar, lalu tercerai-berai. Ada yang sanggup masuk ke lingkaran kewajiban, mereka rela memikul tanggung jawab. Tapi hanya keluarga yang kuat yang bisa bertahan hingga lingkaran persaudaraan. Itulah warisan yang sebenarnya. Ketiga anak itu menunduk, menyerap setiap kata. Sejak hari itu, mereka bersepakat untuk memperlakukan rumah besar sebagai tempat berkumpul, kebun sebagai sumber kebaikan bersama, emas sebagai cadangan kebutuhan darurat, dan diri mereka sendiri sebagai penopang satu sama lain. Mereka menulis kesepakatan di atas kertas, bukan untuk formalitas, tetapi untuk mengingatkan keturunan mereka kelak bahwa harta bukan untuk diperebutkan, melainkan untuk dijaga bersama. Ibu mereka yang sudah renta menangis bahagia ketika mendengar kesepakatan itu. Ia menggenggam tangan ketiga anaknya sambil berdoa, "Semoga kalian selalu hidup rukun, karena itulah doa terbesar ayah kalian sebelum meninggal." Doa itu menjadi pengikat hati, lebih kuat daripada ikatan tinta di atas kertas. Dari hari ke hari, rumah itu selalu ramai dengan tawa cucu-cucu, kebun selalu terawat, dan nama keluarga tetap harum di mata masyarakat. Semua orang tahu, di balik kerukunan itu ada peran seorang lelaki jenaka bernama Abu Nawas, yang dengan kebijaksanaannya mampu mengubah perselisihan warisan menjadi warisan persaudaraan yang tak ternilai. Masa berlalu, hingga akhirnya ibu mereka wafat dengan tenang di pangkuan. Anak sulung, suasana duka menyelimuti rumah besar peninggalan ayah. Namun berbeda dengan keluarga lain yang kerap bertengkar setelah orang tua tiada, ketiga saudara itu justru semakin erat. Mereka teringat pada pembagian warisan yang dilakukan Abu Nawas, bahwa harta hanyalah pengikat sementara, sedangkan kebersamaanlah yang menjadi pusaka abadi. Setelah masa berkabung selesai, mereka bertiga berkumpul di ruang tengah. Kakak sulung berkata lirih, "Kini amanah menjaga ibu telah selesai, tetapi aku merasa hatiku hampa. Aku baru mengerti bahwa tugas merawat ibu adalah anugerah, bukan beban." Adik kedua menyahut, "Aku pun merasa begitu. Kebun ini bukan sekadar ladang penghasilan, tetapi pengingat setiap hari bahwa ayah pernah menanam benih dengan tangannya sendiri. Setiap panen adalah doa yang hidup." Sementara sang adik perempuan menambahkan, "Aku bersyukur menjadi penengah. Meski kecil bagianku, aku merasakan betapa besar pahala menjaga kalian tetap bersama." Mereka lalu memutuskan sesuatu yang besar, rumah besar tidak akan pernah dijual. Rumah itu dijadikan tempat berkumpul keluarga setiap bulan, agar cucu-cucu dan generasi berikutnya tahu dari mana mereka berasal. Kebun tetap dikelola bersama, hasilnya digunakan tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk membantu tetangga yang membutuhkan. Emas yang tersisa mereka jadikan tabungan bersama, untuk keadaan darurat atau bila ada yang tertimpa musibah. Berita tentang kerukunan mereka tersebar di Baghdad. Banyak keluarga lain yang tengah berselisih soal warisan datang meminta nasihat. Mereka kerap bertanya, "Bagaimana mungkin kalian tidak bertengkar soal harta?" Dan jawaban mereka selalu sama, "Karena kami pernah diajarkan Abu Nawas bahwa warisan bukan hanya apa yang terlihat, melainkan juga kewajiban dan doa yang tak terlihat." Pada suatu kesempatan, mereka kembali menemui Abu Nawas untuk menyampaikan rasa terima kasih. Mereka berkata, "Andai bukan karena pembagian yang engkau lakukan, mungkin kami sudah tercerai-berai."
Abu Nawas hanya tertawa kecil, aku hanya menunjukkan jalan. Yang menjaga kerukunan itu hati kalian sendiri. Ingatlah, harta bisa membutakan bila hanya dipandang sebagai milik, tapi akan menerangi bila diperlakukan sebagai amanah. Ucapan itu mereka pegang hingga akhir hayat. Anak-anak mereka tumbuh dengan kisah itu sebagai teladan. Rumah besar tetap berdiri, kebun terus menghasilkan, dan nama keluarga mereka harum sebagai contoh bahwa warisan tidak harus menjadi sumber konflik. Orang-orang Baghdad kemudian sering berkata, jika ingin tahu bagaimana warisan dapat menyatukan, lihatlah keluarga yang pernah disentuh kebijaksanaan Abu Nawas. Dan dengan begitu, kisah pembagian warisan itu tidak hanya menyelesaikan masalah tiga bersaudara, tetapi juga menjadi pelajaran bagi banyak keluarga lain, bahwa kebijaksanaan lebih bernilai daripada emas, dan persaudaraan lebih kekal daripada rumah megah sekalipun. Suatu hari, seorang lelaki kaya di Baghdad meninggal dunia. Ia meninggalkan harta cukup banyak, rumah besar, sebidang kebun, beberapa ekor unta, dan sejumlah dinar emas. Lelaki itu memiliki 3 anak, 2 laki-laki dan seorang perempuan. Setelah masa berkabung usai, anak-anaknya mulai memperdebatkan pembagian warisan. Anak sulung berkata, aku yang paling tua, maka aku berhak mendapat bagian lebih banyak. Adiknya menimpali, tidak bisa begitu. Warisan harus dibagi rata. Sementara sang adik perempuan berkata, aku juga anak ayah, tapi aku merasa akan ditinggalkan dengan bagian yang tidak adil. Perselisihan pun semakin panas, hingga akhirnya mereka memutuskan meminta Abu Nawas menjadi penengah. Meski dikenal jenaka, Abu Nawas juga dihormati karena kecerdikannya dalam menyelesaikan perkara sulit. Ketika mereka datang, Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Ia tidak langsung menjawab, melainkan meminta mereka membawa semua harta warisan ke hadapannya, emas, hasil kebun, dan hewan ternak. Setelah itu, ia berkata, aku akan membagi warisan sesuai syariat dan sekaligus menguji keikhlasan kalian. Pertama, Abu Nawas mengambil kantong emas. Ia membaginya menjadi 3 bagian, 1 bagian lebih banyak, 1 sedang, dan 1 lebih sedikit. Lalu ia berkata, kalian boleh memilih sendiri, tapi dengan syarat, siapa yang memilih bagian besar, ia harus menanggung kewajiban merawat ibu kalian hingga akhir hayatnya. Siapa yang memilih bagian sedang, ia harus memastikan kebun terus menghasilkan untuk kebutuhan keluarga. Siapa yang memilih bagian kecil, ia bebas, tetapi ia harus menjadi penengah bila 2 saudaranya bertengkar di kemudian hari. Ketiganya terdiam. Mereka sadar bahwa warisan bukan hanya soal harta, tetapi juga kewajiban. Sang kakak sulung yang semula ngotot ingin bagian terbesar akhirnya berpikir, kalau aku ambil yang besar, maka aku harus merawat ibu. Itu tanggung jawab berat, tapi mulia. Adiknya yang kedua berkata, aku lebih kuat mengurus kebun. Biarlah aku yang mengambil bagian sedang. Adik perempuan pun tersenyum, aku akan mengambil bagian kecil, tapi aku akan menjadi pengikat agar kita tetap rukun. Abu Nawas lalu melanjutkan, selain itu, rumah besar yang kalian warisi tidak boleh dijual tanpa persetujuan bersama. Rumah itu akan menjadi tempat berkumpul kalian setiap tahun pada hari wafat ayah kalian, agar kalian tidak melupakan asal-usul. Ketiga anak itu menunduk, mata mereka berkaca-kaca. Perselisihan berubah menjadi kesepakatan yang penuh kebersamaan. Mereka menyadari bahwa harta hanyalah titipan, sedangkan keluarga adalah warisan yang sesungguhnya. Abu Nawas tersenyum kecil sambil berkata, warisan yang adil bukan hanya ketika harta terbagi rata, melainkan ketika hati kalian tetap bersatu. Setelah pembagian itu disepakati, hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana baru. Kakak sulung yang kini menanggung kewajiban merawat ibu mereka, benar-benar merasakan beratnya amanah. Ia harus menyediakan makanan, menemani ibunya berobat, dan memastikan ibunya tidak merasa kesepian. Awalnya ia menganggap tugas itu akan mudah, karena ia mendapatkan bagian emas paling banyak. Namun lama-kelamaan, ia sadar bahwa emas bisa habis, sedangkan bakti kepada orang tua membutuhkan kesabaran tanpa batas.
Adik yang kedua mulai sibuk mengelola kebun. Ia bekerja setiap pagi, menggali tanah, menanam, dan menjaga pohon-pohon agar tetap subur. Terkadang hasil kebun menurun karena cuaca buruk, dan ia pun merasakan tanggung jawabnya semakin berat. Ia sadar bahwa bagian sedang yang ia terima bukanlah keuntungan instan, melainkan kerja keras yang akan terus mengikatnya dengan tanah peninggalan ayahnya. Adik perempuan, meski menerima bagian paling kecil, justru merasa paling ringan. Ia tidak terbebani urusan harta atau kebun, tetapi ia menyadari peran sebagai penengah membutuhkan kebijaksanaan. Ketika dua saudaranya mulai berdebat tentang biaya perawatan ibu atau hasil panen kebun yang menurun, dialah yang menenangkan keduanya. Dengan suara lembut ia berkata, "Ingat pesan Abu Nawas, warisan sejati adalah kerukunan kita. Jangan biarkan pertengkaran merusak doa ayah yang ingin kita selalu bersatu." Suatu hari, kakak sulung merasa iri. Ia melihat adiknya bisa menjual hasil kebun dan mendapat penghasilan, sementara ia merasa uang emas yang dibagi sudah mulai menipis karena habis dipakai untuk biaya hidup ibu. Ia pun mengeluh, "Aku merasa dirugikan. Mengapa aku harus terus-menerus mengeluarkan biaya, sedangkan adik kita mendapat keuntungan dari kebun?" Mendengar itu, sang adik kedua pun menjawab dengan kesal, "Jangan begitu. Aku bekerja keras setiap hari. Kalau kau merasa terbebani, kita bisa hitung ulang." Pertengkaran pun kembali memanas. Adik perempuan yang mendengar perdebatan itu segera menengahi. Ia mengingatkan keduanya akan syarat yang sudah mereka pilih sendiri di hadapan Abu Nawas. Namun, untuk meredakan suasana, ia mengajak mereka menemui Abu Nawas kembali. Ketika mereka bertiga datang, Abu Nawas sedang duduk di serambi rumahnya sambil menulis. Ia tersenyum, "Kalian datang lagi, berarti ada masalah baru. Katakan." Kakak sulung langsung bercerita panjang lebar, merasa terbebani dengan tanggung jawab merawat ibu. Adik kedua menimpali bahwa kerja di kebun juga bukan perkara ringan. Abu Nawas mendengarkan tanpa memotong, lalu berkata, "Kalian lupa satu hal penting, dalam pembagian warisan, aku tidak hanya memberi harta, tetapi juga menimbang pahala. Merawat ibu kalian adalah warisan tak ternilai yang akan membuka pintu doa dan keberkahan. Mengurus kebun adalah amanah yang menjamin keberlangsungan keluarga. Dan menjadi penengah adalah amal mulia yang menjaga persaudaraan. Jika kalian hanya melihat sisi materi, kalian akan merasa lelah. Tapi bila melihat sisi pahala, kalian akan merasa ringan." Ketiganya terdiam. Abu Nawas lalu mengambil 3 gelas dan menuangkan air ke dalamnya. Gelas pertama penuh, gelas kedua setengah, dan gelas ketiga hanya sedikit. Ia berkata, "Perhatikan, meski berbeda jumlah, semua gelas terisi. Begitu juga amanah kalian, berbeda bentuk, tetapi sama-sama bernilai jika dijalankan dengan ikhlas." Sang kakak sulung menunduk malu, menyadari bahwa keluhannya muncul karena ia hanya memandang emas, bukan nilai bakti. Adik kedua juga merasa tersentuh, bahwa hasil kebunnya tidak semata-mata miliknya, melainkan juga untuk keberlangsungan keluarga. Adik perempuan pun tersenyum lega karena perannya sebagai penengah kembali bermakna. Sejak saat itu, mereka bertiga tidak lagi mempermasalahkan bagian masing-masing. Kakak sulung dengan tulus merawat ibu, adik kedua mengurus kebun dengan semangat, dan adik perempuan menjaga persaudaraan tetap erat. Mereka sadar, apa yang tampak sebagai beban sesungguhnya adalah jalan menuju keberkahan. Dan di balik semua itu, mereka mengingat kembali kecerdikan Abu Nawas yang tidak hanya menyelesaikan sengketa harta, tetapi juga menanamkan pelajaran hidup yang membuat warisan ayah mereka menjadi perekat keluarga, bukan sumber perpecahan. Beberapa bulan kemudian, kondisi ibu mereka semakin renta. Tubuhnya lemah, penglihatannya kabur, dan ia sering jatuh sakit. Kakak sulung yang merawatnya setiap hari mulai benar-benar merasakan bahwa tanggung jawabnya bukan sekadar kewajiban, melainkan ladang pengabdian. Ia bangun tengah malam ketika ibunya gelisah, memasakkan makanan sederhana, dan mengusap punggung ibunya ketika batuk menyerang. Hatinya luluh setiap kali melihat senyum ibunya yang berbisik lirih,
Semoga Allah membalas baktimu, anakku. Sementara itu, kebun yang dikelola adik kedua mulai membuahkan hasil melimpah. Pohon-pohon kurma berbuah lebat, sayur-sayuran tumbuh subur, dan hasil panen dijual ke pasar dengan harga baik. Dari keuntungan itu, ia tidak hanya menghidupi keluarganya, tetapi juga menyisihkan sebagian untuk membantu biaya pengobatan ibu mereka. Awalnya ia merasa kebun adalah beban, tetapi lambat laun ia mengerti bahwa kebun itu adalah sumber keberkahan yang menyatukan keluarga. Adik perempuan semakin teguh menjalankan perannya sebagai penengah. Setiap kali kakaknya berselisih soal biaya atau hasil kebun, ia menenangkan keduanya dengan lembut. Ia sering mengingatkan, kita mungkin berbeda jalan, tapi kita menuju tujuan yang sama, menjaga nama baik ayah dan doa ibu. Ia juga rajin menjenguk, membawa makanan untuk kakak sulung, sekaligus membantu pekerjaan rumah agar tanggung jawab tidak sepenuhnya dipikul sendirian. Suatu sore, ketika mereka bertiga berkumpul di rumah besar peninggalan ayah, terjadilah perbincangan yang mengubah pandangan mereka. Kakak sulung berkata dengan nada pelan, dulu aku merasa bagian ini memberatkan, tapi sekarang aku merasa beruntung. Aku melihat ibu tersenyum setiap hari. Itu lebih berharga daripada segenggam emas. Adik kedua mengangguk, aku juga. Kebun yang dulu kuanggap pekerjaan melelahkan, kini membuatku lebih dekat dengan tanah yang diwariskan ayah. Aku merasa seperti ia masih bersama kita setiap kali aku memetik hasilnya. Adik perempuan menatap kedua saudaranya dengan mata berkaca-kaca. Dan aku, meski bagian warisanku kecil, justru merasa memiliki yang paling besar. Aku mendapat kesempatan menjaga kalian tetap bersatu. Aku melihat bagaimana kita tumbuh bukan karena harta, tetapi karena cinta. Ketiganya saling menatap, lalu memutuskan untuk kembali menemui Abu Nawas dan menyampaikan apa yang mereka rasakan. Saat mereka menceritakan semuanya, Abu Nawas hanya tersenyum bijak. Kalian akhirnya mengerti, warisan sejati bukanlah rumah, kebun, atau emas. Warisan sejati adalah bagaimana kalian saling menjaga. Jika kalian tetap rukun, harta akan bertambah manfaatnya. Jika kalian berselisih, sebesar apapun harta itu akan hilang artinya. Ia kemudian mengajak mereka berjalan ke kebun. Di sana Abu Nawas menggambar 3 lingkaran di tanah dengan tongkatnya. Ini adalah lingkaran harta, lingkaran kewajiban, dan lingkaran persaudaraan. Banyak keluarga hanya berhenti di lingkaran harta. Mereka berebut, bertengkar, lalu tercerai-berai. Ada yang sanggup masuk ke lingkaran kewajiban, mereka rela memikul tanggung jawab. Tapi hanya keluarga yang kuat yang bisa bertahan hingga lingkaran persaudaraan. Itulah warisan yang sebenarnya. Ketiga anak itu menunduk, menyerap setiap kata. Sejak hari itu, mereka bersepakat untuk memperlakukan rumah besar sebagai tempat berkumpul, kebun sebagai sumber kebaikan bersama, emas sebagai cadangan kebutuhan darurat, dan diri mereka sendiri sebagai penopang satu sama lain. Mereka menulis kesepakatan di atas kertas, bukan untuk formalitas, tetapi untuk mengingatkan keturunan mereka kelak bahwa harta bukan untuk diperebutkan, melainkan untuk dijaga bersama. Ibu mereka yang sudah renta menangis bahagia ketika mendengar kesepakatan itu. Ia menggenggam tangan ketiga anaknya sambil berdoa, semoga kalian selalu hidup rukun, karena itulah doa terbesar ayah kalian sebelum meninggal. Doa itu menjadi pengikat hati, lebih kuat daripada ikatan tinta di atas kertas. Dari hari ke hari, rumah itu selalu ramai dengan tawa cucu-cucu, kebun selalu terawat, dan nama keluarga tetap harum di mata masyarakat. Semua orang tahu, di balik kerukunan itu ada peran seorang lelaki jenaka bernama Abu Nawas, yang dengan kebijaksanaannya mampu mengubah perselisihan warisan menjadi warisan persaudaraan yang tak ternilai. Masa berlalu, hingga akhirnya ibu mereka wafat dengan tenang di pangkuan. Anak sulung, suasana duka menyelimuti rumah besar peninggalan ayah. Namun berbeda dengan keluarga lain yang kerap bertengkar setelah orang tua tiada, ketiga saudara itu justru semakin erat. Mereka teringat pada pembagian warisan yang dilakukan Abu Nawas, bahwa harta hanyalah pengikat sementara, sedangkan kebersamaanlah yang menjadi pusaka abadi.
Setelah masa berkabung selesai, mereka bertiga berkumpul di ruang tengah. Kakak sulung berkata lirih, kini amanah menjaga ibu telah selesai, tetapi aku merasa hatiku hampa. Aku baru mengerti bahwa tugas merawat ibu adalah anugerah, bukan beban. Adik kedua menyahut, aku pun merasa begitu. Kebun ini bukan sekadar ladang penghasilan, tetapi pengingat setiap hari bahwa ayah pernah menanam benih dengan tangannya sendiri. Setiap panen adalah doa yang hidup. Sementara sang adik perempuan menambahkan, aku bersyukur menjadi penengah. Meski kecil bagianku, aku merasakan betapa besar pahala menjaga kalian tetap bersama. Mereka lalu memutuskan sesuatu yang besar, rumah besar tidak akan pernah dijual. Rumah itu dijadikan tempat berkumpul keluarga setiap bulan, agar cucu-cucu dan generasi berikutnya tahu dari mana mereka berasal. Kebun tetap dikelola bersama, hasilnya digunakan tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk membantu tetangga yang membutuhkan. Emas yang tersisa mereka jadikan tabungan bersama, untuk keadaan darurat atau bila ada yang tertimpa musibah. Berita tentang kerukunan mereka tersebar di Baghdad. Banyak keluarga lain yang tengah berselisih soal warisan datang meminta nasihat. Mereka kerap bertanya, bagaimana mungkin kalian tidak bertengkar soal harta? Dan jawaban mereka selalu sama, karena kami pernah diajarkan Abu Nawas bahwa warisan bukan hanya apa yang terlihat, melainkan juga kewajiban dan doa yang tak terlihat. Pada suatu kesempatan, mereka kembali menemui Abu Nawas untuk menyampaikan rasa terima kasih. Mereka berkata, andai bukan karena pembagian yang engkau lakukan, mungkin kami sudah tercerai-berai. Abu Nawas hanya tertawa kecil, aku hanya menunjukkan jalan. Yang menjaga kerukunan itu hati kalian sendiri. Ingatlah, harta bisa membutakan bila hanya dipandang sebagai milik, tapi akan menerangi bila diperlakukan sebagai amanah. Ucapan itu mereka pegang hingga akhir hayat. Anak-anak mereka tumbuh dengan kisah itu sebagai teladan. Rumah besar tetap berdiri, kebun terus menghasilkan, dan nama keluarga mereka harum sebagai contoh bahwa warisan tidak harus menjadi sumber konflik. Orang-orang Baghdad kemudian sering berkata, jika ingin tahu bagaimana warisan dapat menyatukan, lihatlah keluarga yang pernah disentuh kebijaksanaan Abu Nawas. Dan dengan begitu, kisah pembagian warisan itu tidak hanya menyelesaikan masalah tiga bersaudara, tetapi juga menjadi pelajaran bagi banyak keluarga lain, bahwa kebijaksanaan lebih bernilai daripada emas, dan persaudaraan lebih kekal daripada rumah megah sekalipun.